Nah anehnya Jose itu tiap jam 9 malam matanya nggak tidur-tidur, mesti melek sendiri, tapi nggak nangis. Itu berlangsung berapa jam? Sampai subuh. Sampai subuh? Sama adiknya marah ya, mesti tante bilang tidak boleh mukul adik, karena pernah bercanda aja sebentar langsung brobos, langsung darah semua adiknya, langsung merut kan, wajahnya berbeda. Terus tante bilang salah dulu biar tidak marah-marah toh. Dia nggak ngomong, berdiri, wajahnya merem, bisa ke kamar mandi. Sama. Halo Mama Jose. Halo Mama. Mama gitu ya, punya seseorang anak yang punya kelebihan gitu ya, yang mungkin semua orang tuh nggak mungkin bisa dapetin itu gitu. Dan Mama sendiri sebagai orang tua bisa memfilter Jose gitu kan ke arah yang lebih baik lah ya, walaupun punya kelebihan kan ada orang yang lebih ke yang negatif kayak gitu-gitu. Tapi Mama bisa menggiring Jose ke hal yang positif. Nah, mulai dari kapan sih Ma mulai ada tanda-tanda Jose itu punya bisa dibilang kelebihan gitu lah? Mungkin dari Mama hamil atau merasakan hal-hal yang janggal seperti apa sih yang sudah Mama rasakan? Betulnya kalau masalah Jose punya kelebihan itu nggak ada tanda-tanda sebetulnya dari hamil itu. Cuma ayahnya sama tante tuh nggak ngerti kalau istilahnya Jose itu punya kelainan lah, istilahnya indigo lah. Waktu itu waktu masih bayi kan, wajar lah kalau orang bayi itu disenengin demit atau gimana. Lagian kan almarhum ayahnya Jose ini kan juga mualaf kan, di Bali kan juga mistiknya kan kuat ya. Jadi hal-hal seperti itu biasa, anak bayi masih tulangnya masih lembut, masih bisa lembut kan, seperti itu. Jadi nggak ada kepikiran ke sana awalnya. Pas kejadian yang bikin heboh, bikin redek itu, Jose itu baru umur 2 hari kalau nggak salah. Nah, tante itu kan tidur sama Jose pakai apa ya? Pocong itu apa? Nah, kalau bayi ya kayak tutupnya bayi itu ya. Bayi itu kan tidur sama Jose di sebelahnya. Ayahnya itu kebetulan kan sales ya ayahnya. Jadi masih garap laporan atau apa. Nah, tengah malam dia itu wajar kan lihat anaknya, istrinya tidur kan, kaget dia, loh Jose-nya mana kok hilang gitu kan. Paling sama neneknya, waktu itu masih kumpul sama nenek kakeknya waktu itu kan, anak-anak pertama kan, belum ngerti cara merawat bayi dan lain-lain. Setelah dibangunin kan, Mama Jose mana gitu kan awalnya, loh kemana, tak cari deh ke ibu juga nggak ada. Sudah jangan rame-rame, tapi panik waktu itu, dah bingung dah, sisi rumah tuh bingung. Kebetulan hampir mau subuh, kemana ya gitu. Akhirnya ibu juga dibangunin, panik juga ibu itu, kemana gini-gini. Dilihat rumah semuanya masih posisi masih digerendel rapi, masih terkunci rapi. Entah kenapa sudah muter-muter dengan keadaan subuh, malah ada di kojong itu tidur. Langsung nggak nangis atau kayak gimana? Nggak nangis, tidurnya pulas gitu. Setelah itu besoknya lagi seperti itu gitu awalnya. Lah entah kenapa ya juga nggak ngerti, ada orang ke rumah, namanya orang melahirkan kan ada yang jenguk gitu ya. Ada yang ngasih tahu, coba ke ini, ke orang pintar atau ke Pak Kiai, biar dikasih apa, soalnya anak kecil itu kan disukai dalam lembut kan ya, karena masih polos masih suci lah posisinya. Akhirnya adalah orang di sana bilangnya, ini disenengin, sudah jangan tidur aja, kalau tidur digendong aja, dipegang. Nah anehnya Jose itu tiap jam 9 malam matanya nggak tidur-tidur, mesti melek sendiri, tapi nggak nangis. Itu berlangsung berapa jam? Sampai subuh. Sampai subuh? Berarti nggak tidur dong. Jadi dia siang itu, pagi sering bobo tidur, nanti jam 9 tuh udah melek sendiri. Jadi sudah ngerti waktunya ronda gitu kan. Jadi kasur tapi kanan kiri kasih bantal, tetap digendong. Seandainya bantal ngantuk ya kan jatuhnya ke bawah gitu. Jadi kan nggak apa-apa gitu.
Jadi kecilnya ya gitu, anehnya seperti itu. Tapi kalau di tante gendong tuh nggak hilang ya Jose-nya? Nggak hilang. Oh gitu, harus dijaga Pokoknya ya. kalau dipegang itu nggak hilang. Ya itu kejadian aneh ya seperti itu kecilnya. Tapi belum tante berpikiran anaknya tante indigo atau gimana, nggak ada pikiran. Karena masih wajar ya bayi disukai hal yang kayak gitu-gitu. Wajar, biarpun pernah juga kejadian waktu itu masih umur berapa ya, 3 bulan apa, pokoknya dia belajar duduk antara 5 mungkin, dia 6 sudah bisa duduk sih, sudah bisa duduk. Cepet ya. 6 bulan itu waktu itu ayahnya itu kan perbedaannya orang Bali sama Sunda, digundul aja, tante kan nggak suka gundul gitu kan, kasihan kan udah kurus digundul kan waktu itu, udah digundul aja biar bagus, akhirnya digundul. Pas malam Jumat waktu itu, tante lupa, dia kan tidur, maghrib nggak ditungguin gitu ceritanya. Kok nggak ada lagi, dikirain jatuh, dicari nggak taunya ketawa-ketawa di bawah kasur, nggak tahu main sama siapa, kan kasurnya dulu tinggi, zaman dulu itu dari besi, kalau tante aja jatuh benjol kepala. Ini nggak ada benjol, anda lihat tuh nggak ada benjol, dia malah seneng di bawah itu ketawa-ketawa sendiri. Ya, tapi belum berpikiran anaknya tante punya kelainan atau gimana, belum berpikir ke sana karena itu kan masih bayi kan istilahnya, sudah wajar seperti itu juga. Pas akhirnya mama tahu gitu kalau Jose punya kelebihan itu, mama sempat khawatir nggak sih? Khawatir, takut, semuanya campur aduk. Gitu ya. Takut, soalnya tiap jalan kemana kan ayahnya ini mualaf kan waktu itu kan ya, dia itu punya guru pembimbing dia ngaji, sholat dan lain-lain tentang agama Islam. Tiap dibawa ke sana di daerah Pademawu pokoknya di sana itu tiap lewat di kuburan ya dia ketawa-ketawa, mama ada pocong joget-joget, mana siang-siang gitu kadang bingung, ada mama ada ini, jadi takut. Tiap dulu kan nggak ada jembatan Suramadu kan ya, naik kapal, dia mesti mama ada mbak-mbak tuh mah cantik mah pakai baju merah, itu di pabrik itu saya lihat itu peteng gelap, jadinya takut geret lari gitu. Kalau dulu kecilnya dari kecil gitu, yang ngontrak rumah pun sebelah rumah tante itu ada yang ngontrak, masih inget itu, nggak masak waktu itu tante istilahnya. Tante bilang sama yang anaknya tetangga tante, titip Jose ya, tante mau beli bakso ke depan buat dulang. Iya mbak. Nggak taunya belum berapa menit Jose itu digendong sampai kepalanya mantul-mantul gini, lari-lari. Loh, kenapa kok lari-lari? Habis Jose nakut-nakutin. Mbak, nakutin apa? Ketawa sendiri. Dia bilang gini, kan waktu itu musim buah mangga kan ya, di depan rumah itu pohon mangga, jadi ada mangga goyang-goyang. Nah dia ketawa, Mbak Nuning, dia udah bisa ngomong waktu itu, Mbak Ii-nya tuh Mbak kejedot gitu. Dan aku lihat Mbak satu mangga atau Mbak banter gini, bundel banget. Jadi dia refleks digendong dibawa lari gitu awalnya situ. Tapi belum, masih tante tuh taunya Jose berubah itu sejak mau masuk TK, dan juga guru pendamping ayahnya itu bilang gini, dia kan nggak mau manggil Jose, dia manggilnya Sulaiman, kan namanya Muhammad Jose Sulaiman. Sulaiman, nanti ini Sulaiman ini kalau besar nggak usah berguru sama siapa ya, biar ikut mbah nanti yang ngajarin. Terus nanti bilang gini, nggak apa, ngapain nanti kayak bapak, biar jadi dokter aja. Nanti canda-candain gitu. Loh, kamu itu cengengisan, pokoknya Jose bisa baca basmalah, nanti aku yang bimbing. Anakmu ini beda, nggak sama dengan anak-anak lain gitu. Tapi tetap aja, jadi tante sama ayahnya itu tetap nggak percaya gitu loh istilahnya. Karena anak sekecil itu kan masih polos rata-rata, apalagi giginya belum tercabut kan ya, biasanya masih suka disenengin, dedemit gitu. Itu awalnya seperti itu. Itu berlangsung sampai kapan? Sampai ya sering-sering nebak-nebak orang itu, jadi bingung sendiri gitu. Kayak dulu dibawa ke jalan-jalan Pirama Plaza ya, karena ada Pirama Plaza dulu kecilnya ya. Pas maghrib itu hujan, mau pulang kejebak hujan, dia langsung meluk tante, Ma takut Ma, kenapa? Itu Ma ada orang Ma bajunya sudah lapuk gitu, lapuk sama aku. Ma mana? Ternyata di bangunan kosong gitu yang kayak
kumuh apa gitu. Pokoknya sering bikin nakutin aja. Tiap kemana-mana, sih mah berhenti. Apa? Ada orang nyabrang. Yang nyabrang mana gitu. Jadi tante ya takut, ya khawatir, ya semuanya jadi satu gitu. Ini lagi mitosnya orang Madura yang lucu ya. Waktu itu Jose masih kecil juga. Itu tante ke Sampang, itu ke orang meninggal ya kan ya, ke sana. Habis pulang-pulangnya nangis terus, salahnya sendiri dibawa ke orang meninggal gini bla 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 bla. Nah, gimana nih caranya? Netek ndak mau gini, ndak mau. Lucunya orang Madura kan gini, sudah sepaknya ayahnya aja dilepas katanya gitu kan dulu. Namanya tante sayang anak kan. Duh, yang mana? Yang dipakai katanya, bersihkan ke neneknya. Sudah dibersihkan sama tante, tetap aja dong nenen. Saya bilang gini, wah ini mitos paling bau ya sepakmu ya. Emang netek ya. Tetap dari situ sering Jose itu nebak-nebak orang hamil, cewek cowok, terus tiap dibawa kemana-mana itu, om itu om ada Ii om di bawah kolam gini. Jadi teman-teman ya, dia kalau lihat dedemit itu bilangnya Ii waktu itu kan masih kecil. Dari situ itu terus omongan dari gurunya, ayahnya. Jadi tante antara percaya dan tidak percaya gitu. Terus kakaknya tante tuh bilang mau masuk TK, Rin awas loh anakmu bawain ke kiai kek, ke orang pinter kek, kemana, biar ditutup aja, biar tidak dikira orang stres. Soalnya Jose tuh sering mainnya tuh di pojok, di bawah pohon gitu. Kadang kalau dia lagi punya cemilan atau apa, mah temenku kasihin, mah temen siapa gitu kan, bingung kan tante kan. Nah dari situ itu karena Jose itu sering negor orang, kalau ini orang ini sering negor dia dengan anak kecil kan celoteh polosnya ya. Lah itu yang bikin tante takut seperti itu. Takutnya dikira orang stres dan apa gitu. Akhirnya ya udah. Nah untuk Mama Jose sendiri ya, dulu waktu kecil ada nggak ingin nutupin aja nih biar anak saya kayak nggak bisa ngelihat kayak gitu ya? Iya pingin. Pernah. Pingin karena kenapa? Karena menurut tante ya waktu itu ya takut, ya bingung gitu ya. Kayak gimana ya, kok aneh gitu, merasa khawatir gitu, istilahnya cemas dan segala macam lah, takutnya nanti gimana dikira stres atau dikira apa. Dan lagian yang bikin tante takut itu biasanya hari-hari besar agama gitu, entah Isra Mi'raj atau apa, itu malam-malamnya nggak tidur dia. Iiknya kalender ada gambarnya binatang, ada iiknya boneka, fotonya, semuanya. Jadi sampai rumahnya tante itu lengket sama garam. Katanya orang Madura ya kayak gitu, suruh lempar sama garam. Jadi garam dapur itu habis, lempar gitu. Paginya lengket semua seperti itu. Dan dia sukanya kalau udah rewel kayak gitu, dia pinginnya jalan-jalan lewat depan kuburan, mesti muter-muter gitu. Oh gitu suka. Iya, nanti kalau sudah subuh dia tenang tidur. Pokoknya dia dengar adzan subuh, dia tenang tidur. Tuh, waktu kecilnya itu yang bikin tante takut. Untuk Jose sendiri ya, dulu tuh waktu kecil kan masih belum tahu ya. Belum sadar ya kayak gitu. Hal yang menurut Jose itu, wah ini harus ini beda nih kayak gitu. Yang kamu merasa beda gitu sama yang lain. Ya gitu aja sih, kayak jadi manusia aneh gitu daripada yang lain gitu. Soalnya kadang kita tuh mau ngobrol sama si makhluk astral ini ya mikir-mikir dulu, takutnya kalau ngomong pakai suara biasa ini, lisan biasa gak pakai hati ya, pakai batin gitu. Takutnya dikira orang gila gitu kalau pakai langsung ngomong biasa gitu. Takutnya aneh-aneh gitu. Takutnya bikin karena ya itu karena tante sering wanti-wanti sama dia. Memang ya mungkin tante juga ya lalu nakut-nakutin dia karena tante juga takut. Jadi Mas jangan ngasih tahu orang ya kalau ada apa-apa, diem aja nanti mesti dikira orang gila. Jadi sering tante doktrin seperti itu gitu. Jadinya dia takut, bingung. Soalnya dulu kan anak kecil polos kan, nanti ditangkap Pak Polisi loh gitu. Gitu. Jadi dia takut gitu loh. Jadi mungkin terekam di otaknya seperti itu. Tapi pernah ditutupin Jose-nya sendiri? Maksudnya? Biar nggak lihat kayak gitu. Ya itu. Pernah ya? Waktu mau kecil masuk ya? TK,
langsung berubah drastis dari dia cerewet jadi pendiam, penakut gitu. Oh, gitu. Pernah sempat diruqyah nggak si Jose? Belum pernah diruqyah. Sampai sekarang belum. Tapi sekarang sudah kok bisa ngeliat lagi tuh kayak gimana? Gimana ya yang bilang kayak sendirinya aja gitu. Gak ada Tiba-tiba bisa ya, lihat itu, lagi ya itu gitu. tadi Jose bilang sakit yang mana waktu sakit. Oh, yang pas pas sakit sakit. itu ya. Oh. Langsung Jose cerita sama mama. Iya. Ya, Mama awal waktu mulanya itu gimana nggak denger percaya Jose itu biasanya. kok bisa lihat lagi kayak gitu ya? Cemasnya gitu ya. Ya cemas juga, tapi juga ingat omongan Pak Gia itu kalau ini hanya ditutup sementara. Oh, memang sementara Cuma ya. ya itu, ya. cuma yang awalnya kembali lagi ya tante juga takut. Kenapa? Karena tante kan biar malu kan udah besar kan ya, masih tidur sama tante terus kan ya. Akhirnya tante, kamu pingin apa? Dulu tak belikan VCD, TV sendiri di kamar. Waktu itu masih punya HP kayaknya. Jadi dia itu kalau nyetel TV itu sampai full kayak mau meledak. Tak tanya kan, kenapa mas kamu takut mas, semua ngomong rame. Jadi dibiarkan, kalau dia tidur baru ayahnya matikan. Tuh awalnya ya gitu, kayak orang stres itu awalnya yang kembali lagi, dan dia juga banyak luka-luka. Kalau ke kamar mandi malam-malam ada gantungan gitu, dia lari sampai kayak suara kambing gitu, sampai gak ada suaranya, lupa lagi kayak gitu. Jatuh kayak Stres gitu ya. jadinya, tantenya stres. Tapi alhamdulillah sekarang enggak ya, sudah terbiasa Alhamdulillah. Jose. Udah terbiasa. Kalau dari Jose sendiri nih, pengennya ke depan kayak gimana nih? Ya kedepannya bisa lebih membantu orang lah. Oh, lebih kayak Iya. gitu ya, ke positif ya, hal-hal positif ya kayak gitu. Memanfaatkan apa yang kelebihannya yang Jose punya kayak gitu ya. Punya Jose sharing bisa gitu. Selama nggak menyimpang dari Iya, ajaran ya. iya. Kalau buat Mama Jose sendiri nih, kedepannya pengen kayak gimana? Untuk Jose sendiri harapannya? Sendiri. Jujur kalau tante awalnya takut banget, Takut ya. kadang masih perasaan takut itu masih ada. Ya, sebagai seorang ibu kayak gitu Iya, ya. karena Jose itu alhamdulillah sekarang enggak. Kalau dulu itu kalau istrinya lagi marah atau gimana, dia langsung ngilang. Sering ngilang pokoknya. Terus juga kalau sama adiknya marah ya, mesti tante bilang tidak boleh mukul adik. Karena pernah bercanda aja sebentar langsung brobos, langsung darah semua adiknya hidungnya. Padahal dia hanya enggak, ma aku nggak mukul, cuma tak gini kan doang, bercanda gitu. Jadi Jose malah kesennya itu yang bikin kadang tante takut. Tapi Khawatir. tante konsultasi sama Pak Kiai dan harus banyak kayak ngaji, sholat dan lain-lain. Itu yang bisa melindungi Jose, karena Jose ini bukannya yang positif aja, yang negatif pun banyak gitu. Jadi semuanya itu pingin kenal dengan sosok Jose, dan Jose pun kalau kemana-mana itu kenapa sering sama tante daripada ayahnya dulu, karena istilahnya cuma tante yang ngerti tentang Jose gitu. Kadang ngomongnya itu orang nggak nyantol apa yang diomong, tapi tante ngerti maksudnya gini gitu kayak gitu. Kok sering yang dulu yang melanjutkan yang cerita tadi ya, yang kembaran si itu. Nah itu ceritanya memang Jose tadi kan cerita ya ada masalah sama tante. Sebetulnya itu bukan masalah sih. Pas malam-malam hujan-hujan dia ada tugas. Waktu itu kan capek. Ma, buatin PowerPoint gitu kan tugas. Mama capek, mama jadul, gak ngerti mama kayak gitu. Salahmu sendiri, kenapa tidak pagi daripada sore, kan ada mbakmu sepupunya gitu kan. Nah dia marah kan, tante nggak ngerti kalau dia itu si itu ikut ke rumah. Padahal dia sebelumnya pernah cerita, mama ada mah cowok mah kayak Jose persis mah, tapi kasihan bisu dia, awalnya gitu. Kasihan mah sering ikut aku mah, tapi mah kok ada tapinya nak, gitu kan. Enak mah temenan sama si, enaknya dari mana? Nih aku udah ngerjakan tugas mah, temen-temen yang ngerjakan semua. Loh kok bisa? Kayak gitu kan? Loh kok bisa? Iya mah, soalnya kalau udah dikerjain temen-temen diamuk semua. Gitu. Pas saya tanya sama temannya, Jose sering kemasukan si ya? Tanya. Iya tante, takut nih masuk si. Kenapa? Dia wis gak ngomong, marah-marah, merenggut-merenggut, wajahnya serem gitu. Coba tanya aja sama Jose. Tugasnya
Enak ya, ada ajudan. Emang sering ya dimasukin Z? Z ya kayak Iya, kembaran Z, iya. kepribadian yang Iya. lain ya kayak gitu. Kalau sering sih ya bisa dikatakan sering. Sampai Tapi, sekarang? kalau sekarang udah lost contact gitu, Udah nggak bisa. udah dipisah. Sejak Sejak itu. Sejak kejadian yang itu, yang di rumah itu sampai tante marah besar. oh yang sama tante itu Iya. gara-gara PowerPoint. Jadi gara-gara PowerPoint itu, jadi kakak sepupunya tante telepon, dia datang ke rumah pas maghrib, dia kan langsung merungut kan, wajahnya berbeda. Mhm. Terus tante bilang, sana sholat dulu, biar tidak marah-marah tok. Dia nggak ngomong, berdiri, wajahnya merem, bisa ke kamar mandi. Dan sholat pun merem. Nah, tante sudah curiga. Oh. Apa ini yang namanya sih ya? Tante kan nggak ngerti. Anggap itu pertama kali tante. Iya, Aziz. pertama kali. Habis itu kok beda ya? Biar dikasih tahu sama sepupunya, ini caranya gini mas, gini. Tetap aja dimerut wajahnya, kayaknya dendam, marah. Nah waktu itu tante duduin, tante tanya, kamu siapa? Si ya? Diem dia. Ngomong akhirnya tante kan enggak tahu apa-apa ya, jadi surat-surat pendek semua baca taksi sebul di air, jadi badukun ceritanya. Ambil mata itu semua surat pendek betul basahin dah rambutnya. Dia tetap akhirnya dia melotot sama tante. Dia bilang gini, saya nggak terima Jose dimarah-marahin, saya nggak terima. Kamu siapa? Saya sih nggak terima, itu Jose di pojok nangis, kamu marah-marahin. Pokoknya saya nggak terima kalau Jose dimarah-marahin. Nah itu jadi sama tante ya dijambak-jambak gitu. Dan tantenya juga bingung kan, takutnya dibawa pergi, sukmanya kan Iya, bingung iya. kan. Jadi kumat kami dah jadi dukun dah, digosok-gosok pokoknya panik, campur takut, campur gimana ya. Adiknya nangis terus yang namanya adiknya itu, mas gitu. Tante bingung, akhirnya sadar-sadarnya langsung nangis menurut tante. Terus tante tanya, kenapa mas kok kamu nangis, mana sihnya? Masih bilang gini mah, mamamu kok cerewet banget sih. Awalnya di situ gitu. Jadi akhirnya tante, karena dia banyak negatifnya ya, karena katanya teman-temannya cerita kalau mukul adik kelasnya masalah sepele sampai bla 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 lah. Kan dia di sekolah boleh ditanya siapa yang kenal sama Josie, anaknya pendiam, Oh. nggak gimana gitu, Nggak banyak tingkah lah ya. Nggak banyak tingkah ya seperti ini, diam gitu. Ya akhirnya kan takut kali ya, takut negatif dan lain-lain. Akhirnya ya ke orang Twitter kayaknya semacam rupiah dibacain apa gitu, dia kan masih kecil lupa dibaca-bacain gitu, dingaji-ngajiin, tapi intinya harus Josie sendiri yang pingin pisah gitu. Tapi awalnya ya sering dateng ke kamar sama Josie dipisah. Ini sekarang alhamdulillah, pokoknya jangan dipanggil-panggil lagi, kalau dipanggil insya Allah akan kembali lagi gitu. Jadi misalnya pokoknya jangan diingat-ingat ya mas, katanya Pak ya gitu. Tante hanya itu aja ya, kayak tadi Josie bilang kalau demit itu bisa berbagai macam bahasa. Itu ada kisah lucunya juga. Dia kan Pak D-nya kan orang Bali ya, ayahnya kan orang Bali. Pas dia ke Bali, dia lihat, "Ma, ternyata di rumahnya Pak D itu mah ada penghuninya mah," katanya. Terus aku takut mah, terus bilangnya gini mah, kok lah ada yang pakai bahasa Bali, ada yang gini mah. Ternyata mah sama aku pakai bahasa Madura. Masa? Iya, mau bisa bahasa Madura lah. Dari situ dia ngerti ternyata kalau di mana-mana itu pakai bahasa apa dia ngerti. Gitu. Kelebihannya ya. Oh, Kelebihannya. iya, kayak gitu modelnya. Pinter, nggak usah kuliah udah pinter bahasa. Ya waktu sekolah SMP itu dia sering pulang telat, tante sudah ngerti. Kalau bajunya sudah basah semua, tante ngerti kalau dia bantu temennya yang kesulitan. Oh, kalau sudah basah semua. Iya. Karena mesti berkeringat. Capek juga. Oh capek. Capek. Lebih banyak makan nggak sih? Biasanya katanya gitu, porsinya Iya, lebih betul. banyak. Banyak emang. Tante, Tapi orangnya kurus tetap. tante ikut kan. Dulu kan tahu. ada ya Herbalife kan untuk
biar gendut tetap tidak bisa. Tante berikan vitamin, nutrisi, susu ya tetap kecang itu. Cuma tante kan malu kadang. Mamanya makannya banyak, anaknya dari kecil. Dikasih makan gitu ya dikiranya. Iya seperti itu. Gitu. Tahu kamu kalau lagi bantu ya, itu bisa sampai lemes banget gak gitu kamu? Bisa ya, itu udah maksimalnya sampai pernah itu apa namanya tipesnya kambuh lagi. Oh, bisa sampai segitunya ya. Tipesnya kambuh lagi sampai gitu. Pernah gak sih kamu karena kamu ngebantu orang terus kamu diganggu sama? Oh pernah juga pernah. Soalnya yang bikin capek itu bukan soal narik rohnya itu ke dari tubuhnya yang kena ini, tapi kadang apa namanya setannya ini kadang kan masukin yang apa namanya manusianya ini kadang dibawa lari gitu, biasanya tuh ngejar gitu, gitu sih yang bikin capek juga. Wah, berarti pengalamannya yang mengerikan banyak banget ya. Kayak gitu ya. Ada proses ya semuanya. proses. Dan itu nggak mudah. Jadi seorang Jose pun dan jadi seorang mama pun yang punya anak yang punya kelebihan tuh nggak gampang juga untuk adaptasinya ya, untuk menerima cerita-cerita yang anehnya pun juga kita mungkin sebagai orang tua pasti khawatir, cemas, takut kenapa-napa anaknya ya kan. Yang penting bagaimana caranya nanti Jose juga yang penting mau menggunakan kelebihannya untuk hal yang lebih positif, yang lebih baik. Juga Mama Jose juga tetap diberikan kekuatan ya, kesabaran ya. Untuk selalu mendampingi Jose kayak gitu. Terima kasih udah Mama Jose udah datang. Untuk Kak Jose juga terima kasih dah buat Sobat RTV yang lagi nonton. Kali ini kita bisa ambil pelajaran ya kalau sebenarnya bagaimana cara kita memanfaatkan kelebihan kita untuk hal yang bermanfaat, yang lebih berguna lagi buat orang lain kayak gitu. Agar ya setidaknya apa yang kita punya bisa kita gunakan untuk membantu orang lain ya kayak gitu. Oke. Terima kasih udah nonton kali ini kita dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.